Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di mana saja berada, semoga engkau selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Untuk sahabat yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya, karena selalu ada video terbaru yang menghibur dan menginspirasi setiap harinya. Dalam kisah Abu Nawas kali ini, aku akan bercerita tentang Abu Nawas dan raja yang menjebak hakim korup. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Jika sebelumnya pernah ada hakim yang minta suap, tapi di tangan Abu Nawas, hakim tersebut dibuatnya jera atas kelakuannya. Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju, yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran sapi. Kali ini muncul lagi hakim baru yang juga sama-sama korupnya, selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan ada imbalannya. Hal ini tentu saja membuat banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan Tuan Hakim. Mereka kemudian sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan Tuan Hakim diberi pelajaran yang setimpal. Esok harinya, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, Tuan Hakim benar-benar keterlaluan. Setiap kali kami mengurus perizinan, kami dimintai bayaran. Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani surat itu. Kurang ajar. Belum kapok juga rupanya dia. Dia bukan hakim yang dulu, Abu Nawas. Sekarang hakimnya sudah diganti. Dia orang baru. Oh, baiklah. Nanti akan kubalas perbuatannya. Esok harinya pergilah Abu Nawas ke rumah Tuan Hakim dengan membawa 1 kilo gandum. Dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, Abu Nawas disambutnya dengan ramah. Hai Abu Nawas, silakan masuk. Ada perlu apa datang kemari? Begini Tuan Hakim, saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya. Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat. Iya Tuan Hakim, tapi biar lebih nyaman. Oh iya, benar juga katamu Abu Nawas. Memang seharusnya begitu. Lalu apa yang kamu bawa itu? Oh, ini sekantong gandum Tuan Hakim, oleh-oleh buat Tuan Hakim. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang ke rumah. Mulai besok akan saya berlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu aku bisa mendapatkan banyak keuntungan, pikir Tuan Hakim dalam hatinya dengan penuh gembira. Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Tidak menunggu waktu lama, Abu Nawas pun bergegas pergi menuju istana. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Abu Nawas, saya ada tugas untukmu. Saya akan membeli lahan yang sangat luas di daerahmu. Dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya, termasuk surat perizinan. Hamba siap Paduka yang mulia. Karena ini adalah tugas penting, saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya. Memangnya ada apa Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumahmu? Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka. Baiklah, terserah kamu saja Abu Nawas. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan Abu Nawas terlihat sangat senang. Akhirnya aku mendapatkan ide cemerlang untuk bikin kapok Tuan Hakim itu. Esok harinya dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. Tuan Hakim,
Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah. Oh, silakan. Kamu mau beli tanah di mana? Saya mau beli tanah di utara sungai sampai ke pinggir bukit. Wah, itu kan lahan yang luas sekali ya Bu Nawas. Benar Tuan Hakim, makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin. Kamu bisa saja Bu Nawas. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas lantas pamit pulang. Tidak beberapa lama, Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Ternyata isinya hanyalah gumpalan tanah. Tuan Hakim pun menjadi marah. Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjai aku. Tuan Hakim kemudian bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. "Hai Abu Nawas, keluar kamu." Abu Nawas kemudian membuka pintu dan pura-pura tersenyum. "Ada apa Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang? Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu." "Loh, kenapa Tuan marah? Waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih Tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah. Tidak usah. Pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanahmu. Kalau tidak, maka surat perizinannya akan saya sita." "Hai para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan? Hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat." Mendengar itu, Tuan Hakim langsung gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, datanglah Baginda Raja dan rombongannya. "Hai Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya?" "Mana kejutannya Abu Nawas?" "Itu dia kejutannya Paduka Yang Mulia, Sang Hakim." "Memangnya kenapa dengan Hakim?" "Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras rakyat. Dia kesini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah, Paduka Raja sendiri." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Sang Hakim bertambah kaget. Tubuhnya gemetaran. Ia tidak menyangka bahwa pembelinya adalah Baginda Raja. Sementara Baginda Raja menjadi sangat marah. "Prajurit, seret dia ke dalam penjara dan hukum dia seberat-beratnya." Abu Nawas tersenyum puas, berhasil membuat Tuan Hakim Korut mendapatkan balasan. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai selesai. Bagi sahabat yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.